Shalom, sahabat GPIB. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Night Call bersama saya, Pendeta Joshua Hendrikson Siregar. Saat ini melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Gibeon Rumbai, Pospelkes Agape, Kempas Jaya. Sahabat GPIB, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami mau mengucap syukur untuk perjalanan kehidupan di hari ini dengan segala hal yang boleh kami lewati dan rasakan. Kami percaya Tuhan, segala hal ini dalam perkenan Tuhan ada dalam kendali Tuhan. Melewati berbagai hal yang terjadi di hari ini Tuhan, kami merenungkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Biarlah dalam kuasa Roh Kudus-Mu kami dapat mendalaminya dan memahaminya. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Wahyu pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-19. Perkenankanlah saya untuk membaca bagian firman Tuhan yang menjadi penekanan dalam perenungan kita di malam hari ini, yang terambil dari ayat 17 hingga ayatnya yang ke-19 yang menyatakan, "Ketika aku melihat dia, sujudlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, 'Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini.'" Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Opa, Oma yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup ini tentu kita memiliki pergumulan, punya persoalan hidup, dan tidak jarang kita bertanya, kapan ini berakhir? Ketika kita berada di titik mempertanyakan kapan ini berakhir, sesungguhnya kita sedang mengalami ujian tentang kesetiaan kita meletakkan pengharapan pada Yesus Kristus sumber kehidupan ini. Tema kita pada malam hari ini, setia dalam pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak, Opa, Oma yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, berbicara tentang kesetiaan juga mau memperlihatkan tentang kekhawatiran manusia untuk melihat hari esok, tentang ketakutan manusia untuk melihat hari esok, sehingga segala ketakutan itu membuat manusia tidak akan bisa bahagia menikmati di hari ini, karena ia tidak hidup di hari ini. Karena di hari ini dia justru mengkhawatirkan hari-hari esok. Ia tidak ada ketenangan diri, sehingga ia tidak bisa berbahagia dan menikmatinya. Karena ia tidak setia dalam pengharapan kepada Tuhan untuk melangkah menuju hari-hari depan. Bagian firman Tuhan pada malam hari ini digambarkan, menceritakan tentang penglihatan dari Yohanes di sebuah pulau, di Pulau Patmos, di daerah Laut Aegea. Apa yang terjadi di sana? Yohanes mendapatkan penglihatan untuk menuliskan surat-surat kepada jemaat-jemaat Kristen yang ada di Asia Kecil, berjumlah 7 jemaat yang kita bisa baca di ayatnya yang ke-11. Dalam penglihatan itu mau memberikan kekuatan melalui surat ini untuk menguatkan agar jemaat-jemaat itu mampu bertahan, setia, dan memiliki cara pandang iman yang benar-benar bahwa Tuhan adalah pengendali hidup ini. Latar belakang yang terjadi ialah jemaat-jemaat Kristen pada saat itu sedang mengalami penindasan, penganiayaan karena mereka menolak untuk menyembah Kaisar Romawi pada saat itu, yaitu Kaisar Domitianus. Oleh karena itulah mereka yang tetap memegang iman percaya kepada Yesus Kristus mengalami penindasan, penyiksaan, bahkan diancam untuk dibunuh. Melalui perenungan ini, ketika Yohanes mendapatkan penglihatan itu, ia merasakan bahwa Tuhan meletakkan tangan kanannya di atas dirinya, di ayat ke-17. Dan ketika Tuhan meletakkan, merupakan simbol peneguhan kekuatan yang diberikan Tuhan kepada Yohanes, dikatakan, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Mau menekankan bahwa Tuhan sesungguhnya pengendali hidup ini. Alam semesta ini, dari awal hingga pada akhirnya, Tuhan adalah berkuasa di dalamnya. Awal Tuhan sebagai pencipta, dan di akhir nanti Tuhan akan sebagai hakim yang adil. Maka perjalanan hidup kita dari kelahiran sampai kita selesai di dunia ini juga ada dalam pengendalian atau kendalinya Tuhan.
Karena awal dan akhir hidup kita adalah dalam kendali Tuhan. Seperti halnya yang tergambar di ayat yang ke-8 dikatakan Alfa dan Omega. Alfa dan Omega merupakan konsonan dalam Yunani yang mau menunjukkan dari awal hingga pada akhirnya ada dalam kendalinya Tuhan. Kemudian daripada itu juga mau menekankan bahwa imani kepada Yesus Kristus ini didapati dari peristiwa kebangkitan. Bahwa Yesus yang kita imani, Yesus yang hidup. Ia bangkit, ia mengalahkan maut. Ia bangkit dari kematian bernandakan ia mengalahkan kerajaan maut, bahwa ia maha kuasa. Bahwa ia hidup mengalahkan segala sesuatu kuasa yang ada di dunia ini. Melalui kebangkitan itulah menjadi dasar kehidupan, dasar pengharapan, iman percaya orang Kristen untuk diletakkan kepada Yesus Kristus. Apa yang bisa kita renungkan dan refleksikan melalui surat Wahyu ini yang merupakan surat penglihatan atau penyingkapan yang boleh juga kita imani untuk menguatkan dan memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Sang Pengendali hidup ini. Yang pertama, kita sering mempertanyakan kapan berakhir pergumulan saya. Ketika kita terlalu fokus mempertanyakan itu, kita sedang berlaku tidak setia. Kita sedang mengalami ketidaktenangan hidup. Sehingga kita tidak hidup di hari ini karena kita khawatir akan hari esok. Kita mengkhawatirkan berbagai hal yang ada di luar kendali kita. Sehingga hidup di hari ini pun tidak bahagia. Hidup di hari ini pun tanpa makna. Karena dihidupi dengan ketakutan. Mempertanyakan kapan berakhir. Maka apa yang bisa kita lakukan di hari ini untuk hidup di saat ini? Hiduplah di saat ini dengan bermakna. Itu poin yang kedua. Yang boleh saya kutip dari pemahaman Aristoteles tentang eudaimonia. Hidup yang bermakna di hari ini adalah hidup yang mengedepankan rasional, yang bisa menghasilkan moral yang baik, menghasilkan sikap hidup yang adil dan bijaksana. Merasionalkan diri, seperti kata kaum Stoa, pikirkanlah segala sesuatu yang hanya ada dalam kendali kita. Hal-hal di luar kendali kita jangan kita pusingkan dan kita pikirkan. Tentang kelahiran, tentang kematian, itu salah satu contoh di luar kendali kita. Karena segala sesuatu yang ada dalam kendali Tuhan. Maka hal-hal yang seharusnya kita imani dan pahami ada dalam kendali Tuhan, jangan kita ambil pusing untuk memikirkannya. Sehingga kita tidak hidup di masa kini. Jangan sampai kita hidup di masa kini tidak kita nikmati, atau kita hanya mencari hal-hal kesenangan sesaat atau dikatakan dengan hedonia. Hiduplah di hari ini dengan bermakna. Bagaimana caranya? Tadi, memiliki rasio yang baik untuk memikirkan tentang hal-hal baik, tentang ketenangan diri. Yang kemudian, poin yang ketiga. Ketika kita memiliki cara berpikir yang baik, kita juga paling utama untuk memiliki keyakinan iman yang baik. Bahwa Yesus kita yang bangkit itu adalah Yesus yang sungguh-sungguh menjadi pengendali hidup ini. Dari awal hingga akhirnya kita berada di dunia ini, ada dalam kendali Tuhan. Jangan takut, setia dalam pengharapan, dengan pengharapan yang baik, menjadi daya dorong kita untuk melangkah menuju masa depan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang maha baik, Engkaulah sumber kehidupan kami, Sang Pengendali hidup kami. Segala hal yang telah kami lewati dari hari yang lalu hingga saat ini, kami percaya Tuhan menetapkan dan memperkenankan yang baik. Tuhan memperkenankan, maka Tuhan juga yang akan menguatkan kami. Malam telah menjadi bagian kami ada yang akan beristirahat, ada yang akan melanjutkan aktivitas, kami memohon penyertaan perlindungan-Mu Tuhan. Biarlah kami, seluruh warga jemaat GPIB, simpatisan, boleh terus mengimani dan setia dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Karya layan GPIB kami percaya juga dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Fungsionaris Majelis Sinode ke-22 juga diberkati Tuhan. Tingkat-tingkat pelayanan yang ada di MUPEL, bahkan di tingkat-tingkat seluruh jemaat juga boleh bersinergi bersama untuk menjalankan panggilan pengutusan yang terus Tuhan percayakan. Inilah kehidupan kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sumber pengharapan kami. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah program Night Call pada saat ini. Selamat beristirahat, selamat melanjutkan hidup dengan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati.